Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat Bagian 5. Stabilitas politik dan transisi modernisasi. Penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830 mengakhiri Perang Jawa yang berkobar 5 tahun lamanya. Belanda kemudian mengasingkan Pangeran Diponegoro ke Manado. Pembersihan pasca Perang Jawa dilakukan oleh Belanda. Susuhunan Pakubuwono VI diturunkan dari tahta dan dibuang ke Ambon. Berakhirnya Perang Jawa membawa stabilitas di Yogyakarta dan Jawa pada umumnya. Kesultanan Yogyakarta saat itu dipimpin Sultan Hamengkubuwono V yang kembali naik tahta setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono II. Tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda menunjuk Van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Van den Bosch mewarisi keuangan Belanda yang buruk akibat Perang Jawa. Karena itulah Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% lahannya untuk ditanami produk ekspor seperti tebu, kopi, teh, atau nira. Kulturstelsel menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi Belanda, namun berakibat bencana, kelaparan. Rakyat tidak sempat menanam tanaman pokok karena dipaksa bekerja di perkebunan. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono V tutup usia pada tahun 1855. Berhubung tidak memiliki putra mahkota, tahta Yogyakarta dilanjutkan oleh adiknya, Raden Mas Mustojo yang bergelar Sultan Hamengkubuwono VI. Masa-masa paruh kedua abad 19 menandai stabilitas politik di Jawa. Konflik-konflik yang menjurus aksi militer semakin bisa diminimalisir. Ketegangan politik dengan Surakarta semakin memudar melalui pernikahan Sultan Hamengkubuwono VI dengan putri Susuhunan Pakubuwono VIII. Pada 10 Juni 1867, Yogyakarta dilanda gempa dan hujan abu vulkanik ketika Gunung Merapi meletus dengan hebatnya. Letusan tersebut menewaskan setidaknya 500 penduduk. Beberapa bagian istana turut mengalami kerusakan yang cukup parah. 10 tahun pasca letusan Merapi, Sultan Hamengkubuwono VI tutup usia. Tahta Yogyakarta diteruskan oleh putra mahkota, Raden Mas Murtejo dengan gelar Sultan Hamengkubuwono VII. Pada masa pemerintahannya, industrialisasi mulai masuk ke Yogyakarta. Industrialisasi merupakan dampak dihapuskannya sistem tanam paksa yang diperjuangkan oleh kaum liberal di Eropa. Mereka menghendaki perekonomian ditangani oleh swasta dan pemerintah hanya bertindak sebagai pelindung sekaligus penyedia prasarana. Pabrik-pabrik gula bermunculan di Yogyakarta dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kesultanan. Terdapat hingga 17 pabrik gula yang beroperasi di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII. Dari setiap pabrik, pihak kesultanan mendapatkan 200.000 florin dari pemerintah Belanda. Seiring meningkatnya produksi, maka dibangunlah jalur-jalur kereta pengangkut tebu. Perusahaan Belanda, Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, membangun jalur-jalur kereta ini dan membayar biaya sewa kepada kesultanan. Akhir abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka sekolah untuk kalangan pribumi. Sultan Hamengkubuwono VII berpikiran sangat terbuka dengan perkembangan zaman. Beliau mendukung sekolah untuk kalangan pribumi. Bahkan, Sultan juga mengirimkan beberapa kerabat keraton bersekolah hingga Eropa. Awal abad 20, fenomena sejarah nasional yang dikenal sebagai pergerakan nasional mulai muncul di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori berdirinya organisasi keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1912.
Sultan Hamengkubuwono VII juga pernah mengirim Kyai Ahmad Dahlan untuk belajar agama Islam ke Mekah. Dukungan Sultan terhadap pergerakan nasional diwujudkan dengan memberi bantuan kepada organisasi-organisasi yang tumbuh saat itu. Sultan Hamengkubuwono VII meminjamkan Loji Mataram untuk Kongres pertama Budi Utomo. Loji Mataram ini sekarang menjadi gedung DPR Kota Yogyakarta. Tahun 1920, Sultan Hamengkubuwono VII telah mencapai usia 81 tahun. Beliau pun turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan Yogyakarta kepada putra mahkota. Raden Mas Suyadi naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono VIII. Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono VII yang telah menjadi Sultan sepuh tutup usia. Kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VIII diwarnai dengan menguatnya pergerakan nasional. Yogyakarta telah memasuki masa-masa genting yang akan menentukan masa depannya, terutama setelah kemerdekaan. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.